Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan tentang pahlawan-pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akilah Wardah Zakaria, nomor absen 6. Halo, perkenalkan nama saya Eka Ainia, absen 12. Perkenalkan, nama saya Ilzam Juamahak, absen 17. Perkenalkan, nama saya Imelda Januariski, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafif Kavindra, absen 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fala, nomor absen 26. Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 dan wafat pada tanggal 10 April 1979. Franz Kaisiepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua yang keempat. Sumbangsi Franz Kaisiepo untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, tegas menolak bergabungnya Papua ke dalam pembentukan NIT atau Negara Indonesia Timur di Konferensi Malino. Yang kedua, Franz Kaisiepo mengganti nama Papua menjadi Irian, yakni ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands, sebagai bentuk penolakan. Yang ketiga, Franz Kaisiepo melindungi sukarelawan dan TNI saat operasi militer Trikora. Yang keempat, pada tahun 1946, Franz Kaisiepo mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Pada tahun 1954 sampai 1961, Franz Kaisiepo disekap sebagai tahanan politik karena menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk Megini dalam konferensi meja bundar di Belanda. Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Franz termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada tahun 1948, Franz Kaisiepo berperan dalam perancangan pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Silas Papare adalah seorang yang berjuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare lahir di Serui, Papua 18 Desember 1918. Ia menyelesaikan pendidikan di sekolah jururawat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Sumbangsi Silas Papare untuk negara Indonesia. 1. Ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII pada November 1946. 2. Oktober 1949 Yogyakarta. Ia mendirikan Badan Perjuangan di Irian, Yogyakarta untuk membantu pemerintahan Republik Indonesia memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekedar sebulan setelah Indonesia merdeka dalam membela mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Mayor TNI Martin Inde lahir pada tanggal 14 Maret 1912 dan wafat pada tanggal 17 Juli 1986. Mayor TNI Martin Inde merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 077/TK/1993 tertanggal 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Franz Kaisiepo dan Silas Papare. Sumbangsi Mayor TNI Martin Inde untuk Indonesia. Sumbangsi yang pertama yaitu pada akhir 1935 ia dikirim untuk menjadi anggota detasemen polisi Ambon di Nugini. Selama di sana ia terlibat dalam berbagai kampanye Belanda untuk mematahkan perlawanan suku-suku lokal Papua. Yang kedua yaitu selama tahun 1940 sampai 1941, Inde bekerja di polisi kolonial klandestin untuk melacak pergerakan agen Jepang di Manokwari. Diyakini agen Jepang ini tengah mengintai wilayah tersebut untuk diinvasi dengan menyamar sebagai nelayan dan bekerja perkebunan.
Semangsi yang ketiga yaitu pada April 1944 saat Jepang kalah, Nica, pemerintahan sipil Hindia Belanda, berniat membangun kembali kontrol Belanda atas koloni. Inde dan pasukannya pun merencanakan untuk menyerang Belanda di Nugini pada tanggal 25 Desember 1945. Sayangnya rencana mereka diketahui oleh Belanda. Inde, Sugoro, Silas Papare, dan Luk Sarumkorem pun ditangkap dan dipenjarakan. Sumbangsi yang keempat yaitu pada tahun 1946 Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Sumbangsi yang kelima, pada Januari 1947, Inde melakukan perjalanan ke Ambon untuk bergabung melawan Belanda di sana. Pada Maret 1947, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjara selama 4,5 tahun. Pada akhir 1950 sampai awal 1960, Inde tinggal di Jayapura. Yang terakhir yaitu pada tahun 1962, saat Martin Inde tidak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia pun dikirim ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngasem, Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustila. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Ia merupakan wakil presiden Indonesia kedua yang menjabat pada tahun 1973 sampai 1978. Sumbangsi Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk Indonesia. Yang pertama, menyumbangkan 6,5 juta gulden Belanda bagi modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. 2. Mempersilahkan ibu kota negara pindah sementara ke daerah Yogyakarta dan juga menanggung segala urusan pendanaan pemerintahan. 3. Sebagai Menteri Pertahanan juga berperan mengawal dan mengamankan kembalinya bentuk negara yang semula berbentuk federal sehingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Keempat, memberikan biaya operasional untuk bidang kesehatan, pendidikan, militer, dan gaji pegawai-pegawai pemerintahan RI. Yang di-Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jail Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim II, lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau 1 Desember 1893, meninggal di Rumbai, Pekanbaru, Riau 23 April 1968 pada umur 74 tahun. Adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura yang mendapatkan gelar atau penghargaan sebagai pahlawan nasional. Sumbangsi Sultan Syarif Qasim untuk Indonesia: menyerahkan harta senilai 13 juta gulden atau setara dengan 1,47 triliun untuk membantu perjuangan RI, membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat, dan Barisan Pemuda Republik, mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia yang menciptakan setir lagu nasional. Sebagai seniman berdarah Betawi, Ismail Marzuki dikenal produktif dan berhasil menciptakan lagu-lagu yang masih dinyanyikan hingga saat ini. Karya Ismail Marzuki yang melegenda juga membuat namanya harum serta diabadikan menjadi sebuah taman yang terkenal. Pada tahun 1968, dia merasa dihormati dengan pusat budaya Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki sering disebut TIM, yang merupakan pusat kebudayaan penting di kota Jakarta. Pada tahun 2004, dia dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki mengawali karir sebagai penyanyi orkestral
pada live opera di masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dia mengarang banyak lagu perjuangan untuk membakar semangat pejuang. Ismail Marzuki dikenal sangat nasionalistis, pernah memilih menjadi penjual gado-gado dengan istrinya daripada bekerja sama dengan NIJA, Nederland Indie Civil Administratie, atau administrasi Belanda yang ingin mengembalikan penjajahan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Lagu Gugur Bunga yang diciptakannya sekarang menjadi lagu untuk mengenang para pahlawan yang tewas memperjuangkan kemerdekaan. Sementara lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah berisi tentang keindahan alam Indonesia seperti alam kepulauan dan pantainya. Opu Daeng Risajo adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Ketika kecil akrab dikenal sebagai Pamaja yang lahir di Palopo tahun 1880 dari pasangan Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abduwoto Barengseng. Pamaja hanya belajar mengaji Al-Quran tanpa sekolah formal. Sumbangsi Opu Daeng Risajo untuk bangsa Indonesia. Pelopor gerakan Partai Syarikat Islam yang menentang kolonis Belanda, rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara oleh Belanda serta harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Aktif di organisasi PSII baik di daerah maupun di tingkat nasional. Penyeru aktivitas politik dan propaganda anti penjajahan yang berujung penangkapan oleh tentara NIJA. Beliau mendapat penyiksaan terkejam yang menyebabkan beliau tulis selama sisa hidupnya.